Wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024 mulai dibahas dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa lalu. Setidaknya 3 anggota DPR yakni dari fraksi PDIP, PKB, dan PKS kompak memberi instruksi menyuarakan hak angket supaya digunakan oleh DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Di antaranya anggota fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota fraksi PKB Lulu Nur Hamidah, dan juga anggota fraksi PDIP Arya Bima. Munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang, dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Itulah instruksi yang dilakukan 3 anggota DPR dari fraksi PKS, PKB, dan PDIP saat rapat paripurna DPR RI. Namun, rapat paripurna pada hari itu justru digelar tanpa kehadiran Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Alhasil, rapat diambil alih oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang diwakili Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan Lodewijk Frederiks. Namun, gempuran interupsi soal hak angket tak mendapat respon positif dari pimpinan rapat. Sedangkan dari sudut pandang peneliti utama Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim menilai, jika masing-masing partai koalisi pendukung Amin dan Ganjar Mahfud masih menghitung peta kekuatan yang mereka miliki, sekaligus menguatkan konsolidasi internal mereka. Sedangkan terkait internal PDIP, Kennedy menilai jika belum solid atau satu komando untuk menggulingkan hak angket kecurangan pemilu di parlemen. Tanda-tanda itu nampak dari absennya beberapa elit partai di PDIP pada rapat paripurna. Selain itu, Kennedy juga menyampaikan jika potensi hak angket akan layu sebelum berkembang sangat besar, di mana hak angket harus diusulkan oleh 25 anggota dan lebih dari satu fraksi, namun pengambilan suara di sidang paripurna butuh minimal separuh jumlah anggota DPR RI. Dengan potensi-potensi tersebut, Kennedy menduga hak angket ujung-ujungnya hanya menjadi gertak sambal tanpa ada keseriusan yang berarti di parlemen. Menurutnya, hak angket hanya akan menjadikan alat menaikkan posisi bagi pihak yang kalah di Pilpres untuk diajak masuk ke pemerintahan mendatang.